Xi Jinping semakin dekat dengan momen Lin Biao, atau gunakan latihan militer untuk menyerang Taiwan. Komentator Xiang Jia, dalam sebuah tulisan untuk Beijing Spring Asteris, menganalisis perubahan dalam masyarakat China sejak sidang pleno ketiga, dan mengemukakan bahwa Xi Jinping berada di ambang titik kritis yang menyerupai jatuhnya Lin Biao. Lin Biao, yang dulunya sekutu setia Mao Zedong, mengalami kejatuhan drastis setelah secara tidak langsung mengkritik Zhang Xiangzhao, mantan wakil Perdana Menteri China, selama konferensi Lushan tahun 1959. Kematian Lin dalam kecelakaan pesawat saat melarikan diri dari China, peristiwa yang kini dikenal sebagai insiden tanggal 13 September menandai perubahan besar, menandai kemunduran era Mao. Xiang Jia menggambarkan momen Lin Biao sebagai waktu ketika konflik internal dalam Partai Komunis China, PKC, meningkat secara dramatis, menimbulkan kecurigaan dan kepanikan, serta memaksa pejabat senior mengambil langkah drastis yang memicu gejolak politik signifikan. Ia juga merujuk pada pembelotan Wang Lijun ke konsulat AS di Chengdu sebagai gema modern dari momen seperti itu, meskipun dengan dampak yang lebih kecil. Xiang memeriksa bagaimana pembersihan saingan secara terus-menerus oleh pemimpin PKC saat ini mengubah dinamika internal partai, dengan 3 konsekuensi utama. Pertama, faksi internal partai mengalami perubahan cepat, membentuk blok kekuatan baru setelah pembersihan tokoh-tokoh terkenal seperti Jiang Zemin. Kedua, reorganisasi ini menempatkan Xi Jinping dalam periode yang diwarnai oleh kecurigaan dan ketidakamanan mendalam. Ketiga, atmosfer ketidakpercayaan antara Xi Jinping dan para penasihatnya dapat memicu pengambilan keputusan yang buruk dan menghasilkan hasil ekstrim yang mirip dengan episode bersejarah di Uni Soviet. Xiang menyimpulkan bahwa Xi Jinping sedang mendekati momen Lin Biao-nya sendiri, yang mungkin tidak hanya mengindikasikan pelarian tetapi juga bisa mengarah pada kudeta atau pembunuhan, menunjukkan masa depan kepemimpinan Xi Jinping yang berpotensi penuh gejolak. Meskipun menghadapi tekanan internal dan eksternal yang signifikan, Xiang mencatat bahwa Xi Jinping tampaknya sedang mempersiapkan diri untuk masa jabatan keempatnya. Pengamat menyoroti sidang pleno ketiga ke-20 PKC, yang menetapkan target 2029 untuk merampungkan rencana reformasi. Menurut Xiang, ini menunjukkan perpanjangan masa jabatan bagi Xi Jinping. Sementara itu, dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Voice of America, Wang Yanlin, seorang sarjana di Institut Penelitian Keamanan Pertahanan Nasional Taiwan, menekankan perlunya Beijing untuk mempersingkat durasi operasi militer dalam aksi potensial terhadap Taiwan, memperingatkan potensi eskalasi latihan militer menjadi invasi terbuka. Wang juga menyatakan bahwa China kemungkinan besar akan terus menggunakan taktik zona abu-abu untuk mengurangi waktu peringatan bagi Taiwan, AS, dan Jepang, yang berpotensi meningkatkan latihan militer skala besar menjadi skenario pertempuran penuh. 2 bulan sebelumnya, Wakil Komandan Stephen Sklenka dari Komando Indo-Pasifik AS memperingatkan bahwa latihan militer terbaru China di sekitar Taiwan bukanlah sekadar latihan rutin, melainkan latihan yang mengkhawatirkan untuk invasi. Ia menyoroti simulasi blokade laut dan udara, serangan amfibi, dan pelanggaran rutin ke wilayah udara Taiwan yang kini menjadi aktivitas rutin militer China. Dalam hal terjadi konflik, Sklenka menekankan bahwa kerusakan di kawasan Indo-Pasifik tidak bisa diremehkan. Namun, ia juga memberikan sedikit jaminan bahwa serangan militer langsung ke Taiwan belum tampak akan terjadi dalam waktu dekat.